Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi para Dewan Juri yang terhormat, para penonton, serta teman-teman dari LDBI Nasional 2020. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Christopher Valini Nologito, berasal dari SMA Katolik Santo Hendrikus, Surabaya. Mosi perdebatan pada hari ini adalah Dewan ini menyesalkan narasi Galacticsu dan segera menghentikan proyek terkait alien. Dari mosi perdebatan pada hari ini bisa disimpulkan ada dua kata kunci. Yang pertama yaitu kehidupan ekstraterestrial dan yang kedua adalah alien. Kehidupan ekstraterestrial sendiri adalah kehidupan di luar planet bumi dan semua perkiraan mengenai kehidupan tersebut tetap berlangsung. Yang kedua adalah alien. Alien sendiri adalah makhluk asing. Tidak menutup kemungkinan kehidupan ekstraterestrial ini sudah dibentang dalam alam semesta, yaitu bumi. Contohnya bulan-bulan di Jupiter, Venus, dan Mars. Semua misi di Eropa menunjukkan bahwa bulan Jupiter memiliki air di bawah permukaannya, sehingga bisa dikaitkan dengan adanya alien. Pada Februari 2005 dan 2010, NASA melaporkan bahwa adanya kehidupan alien di Mars dan di Titan. Proyek seperti SETI, yaitu Search for Extraterrestrial, digunakan untuk mencari satelit radio sinyal dari kehidupan ekstraterestrial. Memang belum ada data yang menunjukkan tentang perkembangan alien, namun perkembangan alien mampu membantu mempercepat perkembangan teknologi. Sains sendiri adalah ilmu pengetahuan yang digunakan merujuk pada rumpun ilmu, di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum. Salah satu alasan yang bisa dijadikan pedoman dalam melakukan proyek ekstraterestrial ini adalah karena rasa ingin tahu orang-orang yang banyak, sehingga memunculkan teori konspirasi, sehingga perlu dihentikan seperti pemikiran orang-orang seperti ini, karena teori konspirasi merupakan teori yang membahayakan dan tidak valid datanya. Menghabiskan waktu selama 15 tahun itu memang cukup lama, tetapi selama waktu itu berjalan dengan baik, maka bisa disimpulkan bahwa ada hasil yang optimal. Karena memang segala sesuatu membutuhkan hasil, maka tidak menutup kemungkinan bahwa waktu yang lama bisa menimbulkan hasil yang optimal. Salah satu negara yang sudah menerapkan proyek ekstraterestrial ini adalah negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat menggunakan Area 51 yang adalah fasilitas militer sebagai pusat teori konspirasi mengenai hal tersebut. Tempat ini menyimpan alien dan UFO yang pernah mampir ke bumi. Terbukti pada 1980, Robert Lazar mengaku pernah bekerja di Area 51 dan dia mengklaim adanya alien yang bisa dijadikan valid datanya. Kemudian yang kedua ada di Arizona dan yang ketiga ada di Nevada. Yang menjadi peluang menarik termasuk melakukan perjalanan safari malam yang memberi kesempatan pada pengunjung untuk berkaitan dengan berburu UFO. Proyek seperti ini adalah bukan proyek yang gagal, karena negara-negara di dunia harus melanjutkan proyek ini karena uang yang dikeluarkan tidak sedikit. Maka untuk membalikan uang tersebut, kita harus menyelesaikan proyek tersebut sampai akhir. Dewan Juri yang terhormat, saya akan menjelaskan 3 negara yang sudah mengklaim adanya teori proyek ekstraterestrial. Yang pertama adalah Amerika Serikat lagi. NASA mengirimkan kendaraan roda 6 yang disebut dengan Perseverance, dan yang kedua ada Uni Emirat Arab yang mengirim pesawat ruang angkasa Amal 1, dan yang ketiga ada Tiongkok yang mengirimkan pesawat Tianwen 1. Uang pajak memang uang pemasukan dari rakyat, namun pada kenyataannya tidak digunakan secara optimal, sehingga dalam kehidupannya harus dialokasikan seperti proyek seperti ini, yaitu proyek ekstraterestrial. Tentu sebuah negara menginginkan proyek pasti mendapat keuntungan, bukan malah kerugian. Maka dari itu
karena proyek ini tidak boleh dihentikan, maka proyek ini harus segera dilanjutkan. Alasannya sudah jelas, untuk mengklaim adanya alien harus dibuktikan secara waktu yang lama, tapi memang hasilnya optimal. Suatu hari kita pasti kontak dengan makhluk lain, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa adanya alien di bumi. Dapat disimpulkan bahwa saya sebagai tim oposisi sangat tidak setuju jika proyek ini dihentikan, maka kita harus segera melanjutkan proyek ini, karena jika proyek ini dihentikan secara percuma, maka semua upaya yang kita lakukan terbuang sia-sia, dan jika dilanjutkan lagi maka akan berdampak baik pada kehidupan di masa depan. Sekian dari saya dan terima kasih.